Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Balkis dengan NPM 2110103010001. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbandingan antara dua negara bagian kepala negara. Yang pertama ialah Malaysia. Malaysia dipilih berdasarkan satu dari 9 sultan menjabat selama 5 tahun, bergelar Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Dalam pelaksanaannya, sistem pergiliran kekuasaan ini secara de facto memilih seorang raja dari 9 raja setelah 5 tahun yang di-Pertuan Agong yang berkuasa. Kemudian secara formal, ke-9 raja ini bertemu dalam sebuah majelis yang dinamakan Majelis Raja-Raja, yang di-Pertuan Agong dipilih berdasarkan lamanya ia memerintah di daerah kekuasaannya, dalam hal ini di negara bagian Malaysia. Setelah semua raja sepakat, maka pelantikan terhadap yang di-Pertuan Agong yang baru akan dilaksanakan. Kemudian apabila yang di-Pertuan Agong meninggal setelah pelantikan, maka pemilihan yang dilakukan Majelis Raja-Raja akan diulang kembali. Kemudian yang di-Pertuan Agong yang baru dipilih akan memegang kekuasaan secara penuh, tidak akan dipilih kembali. Majelis Raja-Raja sudah dilakukan sejak tahun 1895. Keanggotaan ini juga dimiliki oleh gubernur atau yang di-Pertuan Negeri. Tetapi yang memiliki hak suara untuk memilih di-Pertuan Agong hanyalah para raja. Nah, persyaratan untuk pemilihan di-Pertuan Agong hanya raja-raja yang boleh memilih, hanya raja-raja yang boleh dipilih. Raja-raja dipilih dengan giliran undang-undang yang menyatakan bahwa seorang raja tidak layak dipilih menjadi yang di-Pertuan Agong apabila sang raja merupakan raja yang berusia muda, apabila sang raja tidak ingin dipilih. Yang terakhir ialah apabila Majelis Raja-Raja menyatakan bahwa sang raja tidak layak menjadi raja disebabkan oleh gangguan jiwa atau penyakit yang menyebabkan sang raja tidak optimal dalam memerintah. Kemudian kita akan masuk ke negara selanjutnya yang akan dibandingkan negara Malaysia, yaitu adalah negara Singapura. Kepala negara Singapura adalah presiden yang dipilih oleh rakyat secara langsung mengikuti perubahan konstitusional mendasar pada tahun 1951. Presiden memiliki hak veto tertentu atas pemerintah yang dapat dijalankan presiden dengan kebijaksanaan dalam keadaan tertentu pula. Di luar wilayah-wilayah di mana konstitusi mengizinkan kekuasaan diskresioner Presiden harus bertindak sesuai dengan nasihat kabinet. Sementara itu, Perdana Menteri Singapura diangkat oleh Presiden Singapura berdasarkan pada 25 konstitusi. Presiden bertindak atas saran Perdana Menteri juga mengangkat menteri lain dari antara anggota parlemen. Malaysia dan Singapura adalah dua negara tetangga yang mana keduanya memiliki Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahannya. Yang pertama, Perdana Menteri Malaysia adalah kepala pemerintahan di Malaysia, di mana Perdana Menteri ini memimpin cabang eksekutif pemerintahan federal. Yang di-Pertuan Agong akan menunjuk anggota parlemen yang memiliki peluang besar terpilih dengan dukungan kepercayaan dari fraksi-fraksi partai politik dengan memperoleh kursi mayoritas. Biasanya, pemimpin partai memenangkan kursi terbanyak dalam pemilihan umum yang akan melanjutkan roda pemerintahannya. Menurut konstitusi federal, yang di-Pertuan Agong pertama-tama harus menunjuk seorang Perdana Menteri untuk memimpin kabinet. Perdana Menteri harus menjadi anggota Dewan Rakyat dan yang dalam penilaian keagungannya cenderung memerintahkan kepercayaan mayoritas anggota Dewan itu. Orang ini haruslah warga negara Malaysia, namun tidak dapat memperoleh kewarganegaraan mereka dengan cara naturalisasi atau pendaftaran. Yang di-Pertuan Agong akan menunjuk menteri lain, baik dari Dewan Rakyat ataupun Dewan Negara atau Senat, dengan saran Perdana Menteri. Perdana Menteri dan Menteri Kabinetnya harus mengambil dan berlangganan sumpah jabatan kesetiaan serta sumpah kerahasiaan di hadapan yang di-Pertuan Agong sebelum mereka dapat menjalankan fungsi jabatan. Kabinet bertanggung jawab secara kolektif kepada Parlemen Malaysia. Nah, sementara di Singapura, Perdana Menteri Republik Singapura adalah kepala pemerintahan Republik Singapura dan sebagai tokoh politik paling kuat di negara tersebut. Presiden Singapura menunjuk Perdana Menteri sebagai Member of Parliament yang kemungkinan besar akan memegang kepercayaan mayoritas anggota parlemen. Dalam praktiknya, Perdana Menteri biasanya adalah pemimpin partai mayoritas di parlemen. Di bawah konstitusi Singapura, kekuasaan eksekutif berada di tangan presiden. Namun, konstitusi juga memberikan hak untuk mengawasi jalannya pemerintah kepada kabinet. Presiden hampir selalu terikat untuk bertindak atas persetujuan kabinet atau menteri manapun yang bertindak di bawah otoritas kabinet. Dengan demikian, sebenarnya hampir seluruh tugas pemerintahan dilakukan oleh Perdana Menteri dan kabinetnya.
Baik, di sini saya akan menjelaskan sistem parlemen antara dua negara, yaitu negara Malaysia dan juga Singapura. Yang pertama ialah negara Malaysia. Malaysia menggunakan sistem bikameral, yaitu sistem dua kamar. Sistem dua kamar merupakan pengembangan sistem aristokrasi ke sistem demokrasi. Pada awalnya, majelis tinggi dimasukkan sebagai putanan terakhir dari kekuasaan raja dan para bangsawan, karena secara langsung maupun tak langsung berhubungan erat dengan raja. Kini, majelis tinggi pada umumnya tidak lagi merupakan perwakilan dari golongan bangsawan atau kalangan atas, melainkan wakil-wakil dari negara-negara bagian, karena pada umumnya yang menggunakan sistem dua kamar adalah negara-negara serikat. Yang kemudian adalah negara Singapura. Singapura sendiri menggunakan sistem unikameral, yaitu sistem satu kamar. Sistem satu kamar adalah sistem pemerintah yang hanya memiliki satu kamar pada parlemen atau lembaga legislatif. Banyak negara yang menggunakan sistem ini karena seringkali adalah negara-negara kesatuan yang kecil dan homogen dan menganggap sebuah majelis tinggi atau kamar kedua tidak perlu, seperti negara Singapura contohnya. Baik Malaysia maupun Singapura sama-sama memiliki sistem kepartaian multipartai. Di Malaysia, sistem multipartai ini hanya ada dua koalisi partai politik, yakni koalisi partai pemerintah yang dinamakan dengan Koalisi Barisan Nasional atau BN. Koalisi ini terdiri dari United Malaysia National Organisation atau Partai UMNO, kemudian Partai MCA dan beberapa partai kecil lainnya dengan total 13 partai dengan slogan Membuat Malaysia Hebat. Kemudian ada koalisi partai oposisi dengan nama Koalisi Pakatan Harapan atau PH. Koalisi ini hanya terdiri dari 4 partai. Nah, koalisi partai pemerintah atau koalisi Barisan Nasional ini selalu berusaha melakukan tindakan non-demokratis agar partai oposisi tidak berkembang. Dengan cara yang pertama, membuat aturan sistem pemilu plurality single member district dengan FPTP, yang mana hal ini menguntungkan partai besar atau partai berkuasa. Kemudian mempengaruhi agar lembaga penyelenggara pemilu tidak memproses protes dari kelompok oposisi. Kemudian selanjutnya mereka melakukan kampanye negatif atau fitnah terhadap partai koalisi. Kemudian yang keempat, ada tuduhan kelompok oposisi bahwa partai yang berkuasa ini merekayasa jumlah pemilih serta melakukan berbagai kecurangan dalam pelaksanaan pemilu. Di Singapura, sistem kepartaian itu juga sama. Mereka menggunakan sistem multipartai dengan satu partai dominan, yakni Partai Aksi atau PAP. Dalam setiap pemilu, Partai PAP selalu mayoritas dengan perolehan 50%, mengalahkan Partai SDP, SPP, dan partai-partai lainnya. Singapura memakai sistem pemilu plurality single member district dengan the first past the post atau FPTP, di mana hanya ada satu kursi untuk setiap dapil, sehingga berapapun suara yang dapat dan yang mendapat suara terbanyak yang akan ditetapkan sebagai calon terpilih. Sistem ini tentunya akan menguntungkan partai politik yang dominan. Selain itu, setiap partai di Singapura itu memperebutkan 95 kursi parlemen, di mana 93 kursi terbuka dan dipertandingkan dalam pemilu, sementara 2 kursi non-konstituen lainnya diberikan kepada partai politik yang kalah dalam pemilu, namun memiliki persentase suara tertinggi dibandingkan partai politik yang kalah lainnya.